Selamat datang di ruang kolaborasi modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Natalia Setiawati Brutarigan, CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Para pembimbing ada Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Sri Widodo Puji Lestari, pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Tugasnya bekerja sama dengan peserta lainnya dalam menyelesaikan tugas kelompok mengidentifikasi sumber daya, membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya, dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Salatiga merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, enklave dari Kabupaten Semarang. Terletak 49 km dari selatan kota Semarang dan 52 km di utara kota Surakarta, berada di jalan negara yang menghubungkan Kabupaten Semarang dan kota Surakarta. Jumlah penduduk Salatiga akhir tahun 2021 berjumlah 193.525 jiwa. Kota Salatiga wilayahnya menempati letak posisi yang strategis pada persilangan jalan raya dari 5 jurusan: Semarang, Beringin, Surakarta, Magelang, dan Ambarawa. Ketinggian antara 450 sampai 825 meter di atas permukaan laut. Secara morfologi, Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu dan beberapa gunungan kecil lainnya. Ada Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Payung, dan Gunung Urong. Morfologi pegunungan menyebabkan Salatiga beriklim tropis yang sejuk dengan suhu rata-rata antara 23 sampai 24 derajat Celcius. Tanahnya subur dan memiliki sumber mata air yang berlimpah. Berikut beberapa kelebihan Kota Salatiga. Capaian opini WTP pada posisi kedua dari laporan keuangan tahun 2017 dari pemerintah RI. Inagara Award yang berkaitan dengan kreativitas, inovasi dari semua OPD di Salatiga yang berjumlah 89 inovasi. Mendapatkan penghargaan nasional Procurement Awards kategori komitmen LPSE penerapan SPSE-CA dari LKPP. Penghargaan tersendiri atas tata kelola pemerintah Kota Salatiga. Pemerintah Kota Salatiga mencanangkan sebagai kota pendidikan inklusif pada tahun 2012. Gedung Smart Resource Center dan Galeri Inovasi pada tahun 2020. Kategori Nindya Kota Layak Anak. Deklarasi dukungan sekolah yang ramah anak pada tahun 2022. Mendapatkan nominasi sebagai kota tertoleran kedua se-Indonesia pada tahun 2022. Penghargaan Adipura tahun 2022 kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Nah, berdasarkan identifikasi aset atau modal, aset sendiri itu ada beberapa, ada mulai dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan hidup, dan modal finansial. Berikut akan dijabarkan satu persatu. Modal manusia. Yang pertama adalah kepala sekolah yang memiliki jenjang S1 dan S2, mengikuti diklat CKS dan memiliki sertifikat. Guru dengan degree S2 dan S1 yang bersertifikat pendidik linier dengan diklat CGP dan PMM. Tenaga kependidikan minimal SMK memiliki sertifikat pelatihan baik itu secara online maupun offline. Murid heterogen, aktif dan berprestasi secara akademik dan non-akademik. Dengan orang tua yang juga heterogen,
baik heterogen secara profesi, sosial, maupun heterogen secara agama. Pengawas sekolah memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Masyarakat di sekitar juga heterogen dengan tingkat kesadaran pendidikan yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan adanya universitas dan institut pendidikan yang bervariasi di Kota Salatiga. Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, dari sumber daya kepala sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, bahkan implementasi kurikulum di sekolah. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sekolah. Membangun kolaborasi dengan masyarakat, bahkan dengan alumni dan lembaga kedinasan dan kemasyarakatan, dan menciptakan budaya positif di sekolah. Bagi guru, pemanfaatannya adalah merancang pembelajaran inovatif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan murid, dan menciptakan budaya positif di dalam kelas. Mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa. Meningkatkan partisipasi orang tua murid. Meningkatkan kemampuan profesional serta berpartisipasi dalam forum dan organisasi kependidikan. Mengefektifkan peran guru penggerak untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pemanfaatan dari modal tenaga kependidikan. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di sekolah. Membangun hubungan yang positif dengan orang tua dan masyarakat di sekitar, dan meningkatkan keterampilan kemampuan teknologi administrasi pendidikan di sekolah. Untuk murid, pemanfaatannya adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, baik proses pembelajaran atau intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek P5 maupun organisasi siswa yang lain. Menjadi agen perubahan positif yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sedang diikuti oleh siswa di sekolah. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karena ada banyak ajang yang dapat dimanfaatkan oleh murid untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Menjadi sumber inspirasi antar siswa dan masyarakat secara akademik maupun non-akademik dalam prestasi-prestasinya. Lalu pemanfaatan untuk modal manusia orang tua, pengawas sekolah, dan masyarakat. Dapat menjadi mitra dalam pengambilan keputusan pengembangan program sekolah, baik itu kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Pengawas sekolah berperan melakukan pembinaan, membantu mengontrol, menilai, dan mengevaluasi dengan tujuan meningkatkan mutu dari layanan pendidikan. Memberikan dukungan dan partisipasi pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Khusus untuk orang tua dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkungan sekolah, baik itu keamanan dan pengelolaan fasilitas serta pengawasan terhadap perilaku siswa di luar jam belajar. Meningkatkan hubungan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar. Modal yang kedua adalah modal sosial dan bagaimana pemanfaatannya. Modal sosial yang pertama dikelilingi oleh komunitas yang beragama. Salatiga memiliki agama yang lengkap dari semua agama yang diakui di Indonesia. Selain itu juga memiliki UMKM fokus pada gastronomi. Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, menjaga toleransi beragama di Kota Salatiga. Pengembangan makanan khas dan daya tarik Kota Salatiga untuk UMKM yang gastronomi. Kemudian, modal yang kedua adalah adanya komunitas pendidikan dan komunitas profesi di Kota Salatiga. Dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Contohnya untuk studi lanjut di Institut Perguruan Tinggi di Salatiga, pengembangan profesian guru, baik itu melalui PGRI maupun program guru penggerak.
Masih model sosial, yang ketiga adalah kegiatan super tangguh di 4 kecamatan di Salatiga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui bantuan yang diberikan dari pemerintah kota Salatiga. Yang keempat, kerjasama dengan instansi-instansi atau perusahaan untuk mendapatkan program beasiswa, baik itu PIP dan CSR. Modal yang kelima adalah komite orang tua atau sekolah. Dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan komunikasi antara wali kelas atau guru, orang tua, dan masyarakat secara lebih luas. Modal yang ketiga adalah modal politik dan bagaimana pemanfaatannya. Modal politik di Salatiga, adanya kebijakan dalam dunia pendidikan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang selaras sampai ke kota Salatiga. Kondisi politik di kota Salatiga stabil dan kondusif. Dukungan pemerintah daerah, bahkan dinas pendidikan dalam kegiatan sekolah yang tinggi. Adanya dukungan kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan pada kegiatan sekolah, baik ketika kegiatan harian, masuk dan pulang sekolah, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Keterlibatan dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas untuk kegiatan di sekolah, seperti DDTK, imunisasi atau vaksin, pelatihan dokter kecil di sekolah, PMR, pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah-sekolah. Didukung juga dengan ketersediaan pusat layanan kesehatan yang memadai di kota Salatiga. Kemudian selain itu juga ada dukungan dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan OPD lain dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Ini pemanfaatan taman kota untuk kegiatan field study, penjemputan sampah dalam kegiatan adiwiyata atau keberhasilan sekolah dan kota. Nah, keseluruhannya dapat kita manfaatkan dengan dukungan-dukungan instansi ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah supaya berjalan lebih lancar, aman, nyaman, dan kondusif. Lalu juga dapat dilakukan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut. Modal yang keempat, modal agama dan budaya, dan bagaimana pemanfaatannya. Modal agama di Salatiga adalah kota dengan heterogenitas yang tinggi untuk keberagaman agama, dan ada FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, dan terdapat tempat ibadah untuk semua agama yang diakui di Indonesia, mulai dari masjid, gereja, wihara, kelenteng, dan pura. Bagaimana memanfaatkannya? FKUD ini memfasilitasi diskusi-diskusi lintas agama dan perayaan keagamaan, dapat menggunakan fasilitas umum seperti lapangan alun-alun kota Salatiga, itu lapangan Pancasila. Kemudian dapat memahami tentang sejarah dan tradisi yang membentuk masyarakat dari waktu ke waktu. Modal agama dan pemanfaatannya, masih dengan modal agama dan pemanfaatannya. Selain itu, sebagai kota gastronomi, dari sisi budaya, Salatiga cukup ternama untuk keanekaragaman kuliner khasnya, mulai dari tumpang koyor, produk dari bahan olahan singkong, abon, enting-enting, keripik paru, dan masih banyak yang lain. Dapat dimanfaatkan untuk menarik minat warga kota sekitar untuk datang berkunjung, promosi wisata, dan mendukung ketercapaian tujuan dalam bidang pendidikan sebagai ajang siswa belajar bagaimana berwirausaha. Modal yang kelima adalah modal fisik dan bagaimana pemanfaatannya. Modal fisik, ada tersedia sarana dan prasarana yang mendukung di kota Salatiga, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga jaringan internet yang memadai. Nah, hal ini dapat mempermudah masyarakat Salatiga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara holistik, secara menyeluruh, maksudnya mulai dari baik itu pendidikan, tingkat ekonomi,
keamanan, kebudayaan, kesehatan, bahkan pariwisata. Manfaat aset fisik yang memadai ini dalam pendidikan akan didapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, fasilitas dan peralatan yang memadai untuk kegiatan pendidikan, dan itu dapat berkembang secara optimal. Modal yang keenam, modal lingkungan alam. Letak geografis Kota Salatiga yang berada di dataran tinggi dengan suhu udara yang sejuk dan bersih yang terletak di antara beberapa gunung. Salatiga juga dekat dengan sumber mata air alami dan struktur tanah yang subur. Bagaimana memanfaatkannya? Ini dapat digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan wisata alam, maupun perikanan air tawar karena berada dekat dengan rawa pening dan usaha kerajinan enceng gondok. Nah, ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa, baik untuk kegiatan belajar maupun untuk wirausaha. Menarik minat investor untuk berinvestasi dan sebagai tempat tujuan tinggal atau tempat tinggal idaman. Modal ini juga dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan dan memanfaatkan aset modal lingkungan dan alam dalam dunia pendidikan. Itu kan akan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang jauh lebih beragam karena semua ada dan menyenangkan bagi siswa, sekaligus juga membantu meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengembangkan keterampilan praktis dan kreatif siswa. Modal yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial di Kota Salatiga dengan perkembangan UMKM, kemudian kompetensi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan agrobisnis yang baik di Kota Salatiga. Adanya dana operasional pendidikan yang berasal baik dari BOS maupun BOP, serta sekolah yang mendapatkan BOS kinerja karena sekolah penggerak, dan Salatiga sudah mengikuti 2 periode seleksi sekolah penggerak, kemudian UMR dan dana hibah. Bagaimana pemanfaatannya dalam pendidikan? Ini dapat menjadi sumber pendapatan baik itu secara internal melalui SPP dan eksternal melalui donatur. Pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan asing seperti Kevit yang ada di Kota Salatiga, kemudian kompetensi administratif dan marketing ekonomi, serta pengembangan kualitas pendidikan. Nah, demikian tadi 7 modal yang ada di Kota Salatiga yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam memberdayakan sumber daya itu untuk pengembangan dan kemajuan sekolah. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.